Astaga naga. Ya, walaupun dijahati sama Roy Suryo, Pak Jokowi tetap baik ya. Disuapin pisang guys. Geng Panci guys. Mau kemana bang? Mau kemana? Mau kabur ya? Lah. Disuapin bubur guys. Tolong minta kopinya bu. Sudah mau tutup mas. Saya orang jauh. Di sini tidak punya keluarga. Kalau boleh saya minta tolong minum saja. Boleh kan bu? Dikasih dong. Layani nem. Kasihan dia perantau. Sepi sekali ya pak. Padahal masih sore. Siapa yang berani keluar untuk mendengar malapetaka? Desa ini sedang dilanda bahaya. Sudah berapa orang jadi korban ilmu gaib. Ada orang Jepang guys. Dan rupanya penduduk desa ini akan dihabiskan satu demi satu. Siapa yang melakukan pak? Kenapa sampai terjadi begini? Pisang goreng 26 sama kopi 1. Kalau hapus pak. Kenapa pak? Jangan takut. Insya Allah kita akan selamat. Asal bapak ceritakan siapa pelakunya. Goyang. Ayo. Kita merayakan kemenangan. Ya, goyang ganas. Ternyata mereka ini pintar. Selain pintar bersilat lidah, juga pintar bergoyang ya guys. Asik. Waduh, mantap nih guys. Ayo nonton sambil bergoyang. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Tadi kita melihat awal video Bapak Jokowi begitu baik ya. Ya, suap si Panci bubur, suap si Panci pisang. Enak banget ya jadi Panci, disuapin. Kemudian karena stres kasus ijazah ini tidak kelar-kelar, si Panci lari menggunakan panci, ya. Kemudian di suatu tempat bertemulah gerombolan si Panci. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat Anda tentang parodi-parodi yang baru saja bersama-sama kita saksikan? Apakah membuat Anda terhibur? Semoga ya, biar bisa melupakan cicilan di koperasi. Nah teman-teman, video saya berikut tentu terkait dengan korupsi 11,88 miliar yang tentunya menggemparkan dunia. Ya, iya dunia. Ngeri sekali jumlahnya. Bukan sedikit. Sangat-sangat banyak. Ya, tentu hal ini kita harus memberikan apresiasi kepada kejaksaan ya, aparat penegak hukum yang berhasil mengembalikan uang negara sebesar itu. Nah, selama ini kita tentu dengar ya, ada yang istilahnya Indonesia gelap, Indonesia darurat. Ternyata ini dia dalang dibalik semuanya itu. Mari kita simak penyesalan-penyesalan yang dia sampaikan ini ya. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu
Papa Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Halo para buzzer-buzzernya Onta. Halo para buzzer-buzzernya Banteng. Ya, ini loh bos kalian. Dia mengakui kalau dialah yang membuat isu untuk menyerang pemerintah. Demo tentang Indonesia Gelap. Demo tentang rancangan undang-undang TNI. Ya, jadi selama ini kalau kita bernarasi ya teman-teman, kita bilang ya pasti di balik semua ini ada dalangnya. Para buzzer Onta ini, para buzzer Banteng ini langsung membantah. Apalagi terkait dengan kasus ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya, kita memberikan tuduhan-tuduhan kepada mereka. Mana mungkin mereka mau bekerja tanpa ada uang. Ya. Mana mungkin mereka mau mondar-mandir, mau pontang-panting tanpa ada orang yang mendukung mereka, tanpa ada bohir yang mendukung mereka. Dan saya yakin teman-teman, setelah kasus korupsi CPO ya, yang dimana kita ketahui bersama Kejagung sudah menyita uang senilai 11,88 triliun, pasti kasus ijazah ini akan redup. Ya, karena aliran dananya sudah di stop, sudah nggak ada. Jadi mereka mau bekerja untuk apa lagi? Ya, mau bekerja untuk apa lagi? Satu persatu ya, keburukan, kebusukan yang mereka sembunyikan selama ini akhirnya terbongkar juga. Ya, mereka demo ke sana, demo ke sini, mengatasnamakan rakyat. Sebuah ungkapan yang menurut saya sangat menjijikan dari perempuan brengsek ini. Dia bilang saya tidak ada dendam sama pemerintahan. Saya tidak ada dendam sama institusi. Tapi kelakuan Anda menunjukkan bahwa Anda ini dendam kok sama pemerintah, bahwa Anda ini dendam kok sama institusi. Iya kan? Makanya kalau bicara antara hati dengan mulut itu harus connect. Jangan hati kau taruh di tempat sampah, mulut kau taruh di lubang WC, maka hasilnya seperti ini. Mirip seperti si Panci sama teman-temannya itu. Sama si orang yang ngakunya dokter yang seharusnya ngurusin pasien. Mirip. Ya. Nanti begini para basirnya bilang apa? Ah, ini pemaksaan.
ini dikriminalisasi, ini dizolimi. Ya, mereka akan membuat narasi-narasi seperti itu. Teman-teman, barang bukti uang sebanyak 11,88 triliun yang saat ini sudah kita ketahui bersama ya, sudah disita oleh Kejaksaan Agung ya. Itu adalah barang bukti dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor, yaitu minyak sawit mentah. Ya, yang biasa kita kenal dengan istilahnya apa? CPO. Nah, kasus ini melibatkan ada 3 perusahaan yang berakhir pada penyuapan 3 hakim dalam vonis lepas korupsi CPO, teman-teman. Nah, ini semua tentu ya berawal dari Kejagung yang menjerat 3 korporasi, yaitu Wilmar Group, kemudian ada apa lagi ya? Permata Hijau Group dan juga Musim Mas Group dalam kasus penipuan persetujuan ekspor CPO kelapa sawit pada tahun 2021-2022. Kemudian kasus ini dilanjutkan ke persidangan ya. Nah, persidangan 3 korporasi tersebut yang menghasilkan eksekusi lepas. Ya, menghasilkan eksekusi lepas. Kejagung kemudian menetapkan hakim. Siapa namanya? Saya lupa nih. Hakim Duyamto ya. Hakim Duyamto. Kemudian ada Agam Sarif Baharudin dan juga Ali Muhtarom ya sebagai tersangka. Jadi ya, setelah persidangan itu ketiga hakim ini ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman. Nah, ketiganya ini merupakan hakim ad hoc yang ditunjuk oleh Wakil Ex-Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Bapak Muhammad Arif Nurianta. Nah, pada tanggal 19 Maret 2025, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini memutuskan untuk para terdakwa korporasi ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan, namun dinyatakan bukan sebagai tindak pidana. Ya, kemudian para tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Tipikor, teman-teman. Ya, sebelumnya Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka suap dan gratifikasi penanganan kasus korupsi minyak goreng ya. Mereka itu ada siapa? Muhammad Arif kah? Ya, betul. Muhammad Arif, kemudian Nurianta, dan pengecaranya itu siapa tuh? Marcella Santoso. Ya, Arianto serta Panitra Wahyu Gunawan. Hebat ya mereka ini. Ya, teman-teman, terkait dengan kasus korupsi yang nilainya sangat fantastis ini ya, 11,88 triliun ini, tentu kita patut memberikan apresiasi ya kepada Kejaksaan Agung. Ya, ini harus menjadi role model buat aparat penegak hukum di bangsa ini ya. Buat aparat penegak hukum yang biasa menangani kasus ini. Misalnya kepolisian ya, kemudian ada KPK dan juga pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia yang kita cita-citakan, Indonesia emas di 2045 itu bisa terwujud. Ya, supaya Indonesia ini bisa maju, supaya rakyat ini bisa makmur. Ya, seperti itu. Nah, saya meminta juga ya, saya berharap, ya ini harapan sebagai rakyat kecil ya, sebagai rakyat jelata. Saya meminta kepada seluruh aparat penegak hukum, terutama Kejagung, untuk terus ya menjaga dan meningkatkan kinerja ya baiknya. Kinerja baik itu terus dijaga. Tentu dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang mereka emban. Ya, kerja sesuai SOP. Abaikan kalau orang kasih suap, tidak usah. Kan gaji-gaji kalian ini kan sudah naik. Ya, terlebih dalam hal memberantas korupsi. Itu yang sangat penting. Jadi tidak ada lagi main sandiwara, main akal-akalan di dalam penegakan hukum.
Cap jempol buat Kejagung ya. Cap jempol buat Kejagung. Cap jempol 2 jari ya. Kalian hebat, mantap, luar biasa. Ya, kalian hebat dan luar biasa. Ya, saya berharap semoga dengan kembalinya uang senilai 11,88 triliun ini bisa membuat rakyat ini semakin sejahtera, bisa membuka mata bagi orang-orang yang ingin melakukan korupsi agar berhenti sudah. Ini pemerintah tidak main-main ya. Pemerintah saat ini benar-benar fokus kepada para koruptor. Mereka fokus ingin mengembalikan uang negara yang sudah dirampas. Oleh karena itu mari kita sama-sama mendesak agar anggota DPR yang duduk di Senayan sana segera mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Biar ada efek jerah. Ya, supaya mereka ketika melakukan korupsi, mereka mikir, wah ini bahaya nih, undang-undang ini sudah disahkan. Tapi kemudian sampai saat ini belum juga disahkan. Itu akan memberikan kesempatan, itu akan memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan main mata. Memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan sandiwara. Sehingga apa? Kita rakyat yang dengan sumber daya alam yang begitu kaya raya, tetap saja miskin. Ya. Yang kaya itu para pengusaha yang terlibat di dalam korupsi-korupsi besar itu.